Kita akan memuji Tuhan. Kita akan meninggikan namanya. Karena Dia adalah Allah yang kita sembah. Karena Dia adalah Allah yang kita muliakan. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita katakan thank you Lord. I love
terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, apa kabar? Saya percaya kita semua ada di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebentar kita akan memasuki pesan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk di dalam pesan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama satukan hati kita untuk kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa dalam surga, sebentar hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu lewat pesan kebenaran firman Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu pada saat hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu lewat pesan kebenaran firman ini. Hamba berdoa untuk setiap penonton dan jemaat Tuhan, mampukan kami memahami bahkan melakukan firman itu dalam hidup kami. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan, urapi hamba-Mu lewat pesan kebenaran firman Tuhan saat ini. Hanya Engkau Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan. Roh Kudus, kami siap menerima pesan firman. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pesan kebenaran firman Tuhan untuk minggu ini, saya akan berbicara mengenai transformasi hidup. Saudara, pengenalan kita akan Tuhan harus disertai juga dengan transformasi kehidupan kita. Pengenalan akan Tuhan di dalam kehidupan kita diiringi dengan transformasi kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa buktinya di dalam kehidupan kita? Pengenalan akan Tuhan yang selama ini kita ikuti membawa suatu perubahan atau transformasi dalam kehidupan kita. Apa bukti transformasi hidup kita? Sebagai bukti saudara dan saya mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan, orang yang mengalami transformasi hidup itu adalah salah satu bukti pengenalan akan Tuhan di dalam hidupnya. Ada perubahan hidupnya. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya akan mengambil salah satu contoh di dalam Alkitab, tepatnya dalam Filipi, surat Filipi pasal yang ketiga, ayat pertama sampai yang ke-21. Kita tahu surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Filipi. Rasul Paulus adalah salah satu orang yang kita bisa membuktikan pribadinya adalah orang yang mengalami transformasi hidup sebagai bukti pengenalan akan Tuhan di dalam kehidupannya, membawa suatu transformasi dalam kehidupan Rasul Paulus. Nah, bukti apa yang bisa kita tunjukkan lewat kisah daripada Rasul Paulus ini? Bukti transformasi hidup akibat pengenalan akan Tuhan di dalam kehidupan daripada Rasul Paulus ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya masuk menjelaskan bukti transformasi kehidupan daripada Rasul Paulus, saya akan menggambarkan salah satu ilustrasi dalam khotbah hari ini. Saudara, kita bisa melihat saya mengangkat sebuah cangkir yang berisi air. Saudara, kalau kita perhatikan di sini, segelas air yang ada dalam cangkir ini beratnya bukan terletak pada
berat absolut daripada cangkir dan isi airnya. Tetapi saya mau katakan, berat daripada segelas air ini terletak daripada berapa lama saya mengangkat dan menahan daripada secangkir gelas yang berisi air. Sudah tentu, semakin lama saya mengangkat secangkir gelas yang berisi air ini, maka saya akan merasakan semakin berat beban daripada segelas air dalam cangkir ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, hal yang sama juga saya mau katakan berkaitan dengan beban hidup kita. Bukan seberapa besar atau beban hidup kita ini, tetapi yang saya mau katakan di sini, seberapa kita terus menopang, memanggul beban kehidupan yang kita rasakan, semakin lama semakin berat kita rasakan. Saya katakan, bukan seberapa besar beban hidup saudara, tetapi seberapa saudara lama memanggul atau menopang beban kehidupan saudara, yang semakin lama saudara akan semakin berat saudara rasakan beban kehidupan itu. Oleh karena itu, kita harus meletakkan beban hidup kita secara periodik. Dengan demikian kita akan mendapatkan kesegaran untuk menghadapinya. Kita perlu belajar meletakkannya setiap saat di bawah kaki Tuhan. Jika tidak, semakin lama semakin dilumpuhkan oleh beban hidup dunia ini. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus terhadap beban kehidupannya yang harus ditanggungnya. Ketika Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi, keadaan Rasul Paulus, dia sedang ada di dalam penjara. Sudah tentu, orang yang ada dalam penjara ada dalam suatu keadaan yang tidak nyaman, ada dalam suatu tekanan, ada dalam suatu beban hidup yang ia alami. Ia menanggung beban mental, ia menanggung beban emosi, fisik yang begitu berat yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Ini dapat kita lihat dalam suratnya yang dituliskan pada jemaat Filipi. Kalau saudara melihat di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 12 sampai yang ke-17, di situ menggambarkan jelas sekali, menjelaskan situasi daripada Rasul Paulus ketika dia ada dalam penjara. Demikian juga dalam Filipi pasal 1 ayat 23, ini menggambarkan bagaimana Rasul Paulus ingin cepat-cepat mati dan bersama dengan Kristus. Demikian juga Filipi pasal 2 ayat 27. Paulus mengalami kekhawatiran dan dia berduka akan keadaan rekannya Epafroditus yang sakit dan hampir mati. Saudara, kita lihat, inilah situasi, kondisi, beban hidup, penderitaan, tekanan yang dialami oleh Rasul Paulus ketika ia ada di dalam penjara. Saudara, pertanyaannya buat kita hari ini, mengapa Rasul Paulus dapat bertahan atas semua beban kehidupannya tersebut? Tentu jawabannya karena Rasul Paulus tahu kapan ia harus meletakkan beban dan kepada siapa beban itu harus diserahkan. Saudara, Rasul Paulus sedang menanggung beban hidup yang begitu berat dan besar yang ia hadapi ketika ia ada dalam penjara. Tetapi hal yang luar biasa,
ia ada dalam tekanan, ia ada dalam suatu permasalahan, beban kehidupan yang berat yang menghimpit hidupnya. Tetapi dia justru menuliskan pesan dalam suratnya kepada jemaat Filipi. Pesannya berisi, untuk jemaat Filipi bersukacita. Saudara, ini suatu hal yang luar biasa kita bisa lihat. Orang ada di dalam suatu keadaan yang terbeban, terhimpit, memiliki suatu masalah, tetapi dia menyampaikan pesannya kepada jemaat Filipi untuk tetap bersukacita. Semua itu dimungkinkan karena Paulus telah mengalami transformasi hidup ketika Rasul Paulus berjumpa dengan Kristus. Sekali lagi saya mau katakan, hal itu bisa terjadi ketika Rasul Paulus ada dalam suatu tekanan, beban, himpitan, dia ada dalam penjara, tapi dia tetap menyuarakan untuk bersukacita kepada jemaat di Filipi. Hal ini bisa dilakukan karena Rasul Paulus telah mengalami transformasi hidup ketika perjumpaannya dengan Kristus. Pengenalannya akan Kristus membawa transformasi hidupnya. Saudara, bagaimana kita membuktikan transformasi hidup daripada kehidupan Paulus? Kita tahu latar belakang daripada Rasul Paulus, saudara. Dia adalah sebelumnya yang bernama Saulus, orang sebagai ahli Taurat, orang yang berpendidikan, orang yang memahami, mengenal Taurat dan setia melakukannya. Dan Saulus juga dikenal sebagai orang yang menganiaya orang Kristen. Tetapi kita lihat, saudara, latar belakang daripada Saulus yang berubah nama menjadi Paulus ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Latar belakang orang yang berpendidikan tinggi, orang yang mengerti dan memahami Taurat dan melakukannya dengan setia, orang yang dikenal sebagai penganiaya orang-orang Kristen pada saat itu. Kita bisa melihat, saudara, di dalam Filipi pasal 3 ayat 78. Apa yang menjadi kebanggaan-kebanggaan Rasul Paulus sebelum dia berjumpa dengan Kristus, dia tanggalkan semua. Mari kita baca Filipi 3 ayat 7 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan latar belakang suatu hal yang bisa dibanggakan, latar belakang daripada Paulus yang dahulu bernama Saulus ini. Tetapi kita bisa melihat di sini perjumpaannya dengan Kristus membawa sesuatu yang dahulu menjadi kebanggaan, menjadi prestasi di dalam kehidupannya. Tetapi perjumpaannya dengan Kristus membawa hal bahwa apa yang dahulu dibanggakan, apa yang dahulu diagungkan, segala keberhasilannya, tapi ketika mengalami perjumpaan dengan Kristus menjadi tidak bernilai untuk menjadikan dia benar. Paulus meletakkan semua beban hidupnya di kaki Kristus. Jadi saya mau katakan pada jemaat Tuhan saat ini, bukti transformasi hidup Paulus yang sejati, bahwa Paulus tidak bermegah dan menyombongkan diri atas segala prestasi keberhasilan masa lalunya. Dia tidak membanggakan apa yang sudah ia raih di masa-masa lalu yang menjadi kebanggaannya sebelum dia mengenal Kristus. Saudara,
Mungkin kita bisa bertanya dalam diri kita, ketika Rasul Paulus berjumpa dengan Kristus, orang yang dahulu membenci orang-orang percaya, orang yang dahulu menganiaya orang-orang Kristen, orang yang dahulu benar-benar dianggap orang yang berpendidikan tinggi dan paham, memahami dan mengenal akan Taurat, menjadi suatu prestasi kebanggaan dalam hidupnya. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, dia mengalami suatu penderitaan, beban hidup. Tapi kita lihat, sekali lagi, orang yang mengalami transformasi hidup, dia menaruh keyakinan atau kebanggaannya bukan pada prestasi duniawinya, baik material dan non-material yang pernah dimilikinya. Jadi saya mau katakan, bukti pertama transformasi hidup dalam kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak menaruh keyakinan atau kebanggaan atau prestasi duniawi yang ia miliki dahulu, baik itu material atau non-material yang pernah dimiliki. Dia tidak menaruh itu menjadi suatu kebanggaan prestasinya. Jadi pertanyaan buat kita, bagaimana dengan kita hari ini? Saudara, kalau saudara hari ini mungkin mengalami suatu beban hidup dalam kehidupan saudara, saudara mengalami himpitan masalah dalam hidup saudara. Saudara mungkin dahulu orang yang memiliki suatu prestasi kebanggaan yang saudara punya ketika saudara belum mengikut Tuhan sungguh-sungguh, atau saudara belum mengiring Tuhan, atau belum mengenal Kristus dalam hidup saudara. Saudara mungkin memiliki kehidupan yang nyaman, kehidupan yang membanggakan, prestasi yang membanggakan. Tapi ketika saudara mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, saudara mengalami beban hidup, saudara mengalami penderitaan hidup. Pertanyaan buat kita, seseorang yang mengalami transformasi hidup, apa yang menjadi kebanggaan masa lalu? Apa yang menjadi prestasinya? Apa yang menjadi kemegahan di masa lalu? Dianggap tidak bernilai baginya untuk menjadikan dia benar. Tetapi pengenalan akan Kristus Tuhan dalam kehidupan Rasul Paulus melebihi daripada apa yang dibanggakan di masa lalunya. Begitupun pengenalan saudara dan saya akan Kristus di saat ini. Kalaupun engkau ada dalam himpitan beban hidupmu, engkau mungkin merasa saya mengikut Kristus bukannya makin baik, makin menderita, makin bermasalah, makin punya beban berat. Saya mau katakan, Rasul Paulus mengalami penderitaan dan himpitan. Sebelumnya dia orang yang terpandang, tetapi dia meyakini apa yang dahulu dianggap terpandang, bernilai dan bermegah tidak sebanding dibandingkan dengan pengenalannya akan Kristus di dalam hidupnya. Inilah bukti orang yang mengalami transformasi hidup. Kalau engkau hari ini mengalami transformasi hidup, buktikan di tengah situasi keadaan apapun hari ini, baik keadaan yang menyusahkan, keadaan yang memberatkan hidupmu, tetap engkau setia mengikut Tuhan. Karena kesetiaanmu di dalam pengenalan akan Tuhan melebihi dengan prestasi-prestasimu dan kebanggaan-kebanggaanmu di masa yang lalu, yang engkau mungkin ingat banggakan itu bernilai. Tapi hari ini, apa yang Paulus katakan? Aku anggap sampah. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengenalan akan Tuhan dalam hidup jauh bernilai dibandingkan kebanggaan dan kemegahan apa yang kau pernah miliki di masa-masa lampau. Inilah bukti yang pertama, bukti transformasi hidup. Yang kedua, bukti transformasi hidup apakah yang kita bisa buktikan lewat perjalanan daripada Rasul Paulus ini. Mari kita baca dalam Filipi 3 ayat 10 sampai yang ke-11 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya
Aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bukti transformasi hidup yang saudara dan saya harus miliki ketika kita semakin mengenal Tuhan dalam hidup kita. Tadi saya katakan tentu kita harus mengalami transformasi hidup. Bukti kedua yang harus saudara dan saya miliki sebagai bukti transformasi kehidupan kita adalah seseorang yang mengalami transformasi hidup, buktinya adalah orang tersebut semakin mengenal Kristus. Seseorang mengalami transformasi hidup karena ia semakin hari semakin mengenal Kristus dalam kehidupannya. Saudara, ada suatu kisah di tahun 1986, ada seorang penerima Nobel perdamaian yang bernama Elie Wiesel, seorang Yahudi. Dia menerima Nobel perdamaian karena karyanya dalam menulis buku yang berjudul Night. Buku itu, Elie Wiesel adalah orang yang menceritakan pengalaman pribadinya ketika pada waktu itu dia ada di kamp Nazi bersama dengan beberapa orang Yahudi yang ditawan di kamp Nazi itu. Pada suatu hari mereka dikumpulkan. Lalu seorang anak muda orang Yahudi oleh seorang tentara Nazi diambil, lalu di depan mereka digantung di atas seutas tali. Saudara, orang-orang Yahudi yang sedang menyaksikan bagaimana proses seorang anak muda yang digantung di atas seutas tali oleh tentara Nazi ini, mereka saksikan di depan mata mereka. Lalu di sebelah Elie Wiesel ada seorang anak muda juga, seorang Yahudi, bertanya kepada Elie Wiesel. Anak muda ini bertanya, di mana Tuhan? Ketika dia melihat anak muda yang digantung di atas tali itu meronta-ronta ketika tercekik lehernya. Orang ini bertanya pada Elie Wiesel, di mana Tuhan? Saudara, apa jawaban Elie Wiesel? Elie Wiesel menjawab, dia ada di situ, tergantung bersama anak itu. Inilah jawaban Elie Wiesel. Ketika anak muda bertanya, di mana Tuhan? Tapi dia jawab, Tuhan ada di situ, tergantung bersama anak itu. Elie Wiesel menghayati arti mengenal Kristus yang sesungguhnya. Dia mengenal Kristus, dia menderita, mendapatkan kebangkitan tubuh sebagai satu paket yang tidak terpisahkan. Ini memberikan pesan buat kita, saudara. Bukti transformasi kehidupan yang kita miliki sebagai orang percaya membuktikan seseorang yang mengenal Kristus, maka ia akan mengalami transformasi hidup. Pengenalan akan Kristus di dalam kehidupannya bukan hanya sebatas hal-hal yang menyenangkan hidupnya, hal-hal yang memuaskan jiwanya. Tetapi Elie Wiesel memberikan pemahaman bahwa menghayati arti mengenal Kristus, menderita, mendapatkan kebangkitan tubuh sebagai satu paket yang tidak terpisahkan. Saudara, bagaimana dengan saudara dalam pengenalan akan Tuhan dalam hidup saudara? Bagaimana saudara mengenal Kristus dalam hidup saudara? Apakah engkau sebatas mengenal Kristus sebagai sang sumber berkat saja dalam hidupmu? Ketika engkau ada suatu kebutuhan, Tuhan memberkati hidupmu. Ketika engkau ada dalam sakit-sakit, Tuhan menyembuhkan. Apakah hanya sebatas berkat-berkat kesembuhan, berkat-berkat materi yang engkau kenal Kristus dalam hidup? Kenalah Kristus secara keseluruhan dalam kehidupanmu. Ketika engkau mengenal Kristus, engkau juga harus siap menderita bagi Kristus.
Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, suatu kali Yesus katakan, siapa yang mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Pengenalan akan Tuhan dalam hidupmu, pengenalan akan Kristus dalam kehidupan, bukan hanya sebatas hal-hal yang memuaskan jiwamu, tapi engkau juga harus siap menderita bagi Kristus dalam hidupmu. Inilah Rasul Paulus memiliki bukti transformasi hidupnya. Pengenalan akan Kristus ketika dia berjumpa dengan Kristus, ketika dia menuju Damaskus, membawa transformasi kehidupannya. Dia ada dalam tekanan, dia ada dalam penganiayaan, dia ada dalam beban hidup, tetapi dia tetap setia dan tetap bersuka cita. Inilah bukti orang yang mengalami transformasi hidup. Bagaimana dengan saudara dan saya? Sudahkah engkau mengenal Kristus dalam hidupmu? Ketika engkau ada dalam tekanan beban ekonomi, ketika engkau ada dalam penderitaan, masihkah engkau tetap mengatakan Tuhan itu baik di dalam hidupmu? Masihkah engkau setia mengiring Tuhan? Saudara, mari buktikan transformasi hidupmu. Apakah engkau sungguh-sungguh mengenal Kristus? Yang ketiga, bukti transformasi hidup daripada Rasul Paulus. Ketika pengenalan akan Kristus membawa transformasi kehidupan Rasul Paulus. Mari kita baca dalam Filipi 3 ayat 18 sampai yang ke-19. Filipi 3 ayat 18 sampai 19, demikian dikatakan, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan, dan mereka ialah aib mereka. Pikiran-pikiran semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saudara, hal yang ketiga, bukti daripada transformasi hidup yang harus ada dalam kehidupan kita, yaitu seseorang tidak akan pernah menyangkal Kristus yang adalah kebenaran, seberat apapun derita hidup. Bukti transformasi hidup yang dimiliki oleh Rasul Paulus, dia buktikan bahwa Rasul Paulus tidak pernah menyangkal Kristus yang adalah kebenaran yang sejatinya, seberat apapun penderitaan yang dialaminya, sebesar apapun beban hidup yang ditanggung oleh Rasul Paulus ketika dia ada di penjara, dia tidak menyangkal Kristus dalam kehidupannya. Orang itu tidak akan menjadi seteru salib apapun beban hidup yang menimpa hidupnya. Jadi hal yang ketiga, pengenalan akan Kristus membawa transformasi kehidupannya. Bukti transformasi hidup dalam kehidupan kita adalah ketika engkau ada beban, ketika engkau ada pergumulan, ketika engkau ada penderitaan yang menghimpit kehidupan, engkau tidak akan pernah menyangkal Kristus. Karena Kristus adalah kebenaran yang sejatinya. Engkau tetap setia mengikutnya. Saudara, pada 320 Masehi, Kekaisaran Romawi mengeluarkan toleransi beragama. Tetapi peraturan yang dikeluarkan untuk toleransi beragama ini dilanggar oleh Kaisar Licinius
yang berada di Sebaste, Armenia. Kaisar Licinius yang menjabat saat itu melanggar ketetapan dengan melanggar tentaranya sendiri, saudara. Saat itu dia menerapkan suatu peraturan bahwa tentara-tentaranya yang percaya kepada Kristus dipaksa untuk menyangkal imannya. Saat itu ada 40 tentara yang memiliki iman percaya kepada Kristus. Lalu mereka dikumpulkan, saudara, untuk mereka menyangkal iman mereka. Tetapi 40 tentara ini tetap setia, tidak mau menyangkal imannya kepada Kristus. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, lalu Kaisar Licinius ini menyuruh kepala pasukannya ini untuk membunuh ke-40 tentara yang tidak mau menyangkal imannya. Tetapi kepala pasukan ini tidak mau melakukannya. Lalu Kaisar Licinius melakukan suatu cara dengan membujuk ke-40 tentara ini agar mereka mau menanggalkan iman percaya mereka kepada Kristus Yesus. Mereka dibujuk-bujuk, dirayu-rayu dengan segala cara. Tetapi ke-40 orang ini tetap setia, tetap loyal, tetap tidak mau menanggalkan iman percayanya kepada Kristus. Hilang kesabaran Kaisar Licinius, saudara. Lalu Kaisar Licinius mengambil suatu tindakan untuk melakukan hukuman buat ke-40 tentara ini. Hukuman yang dilakukannya, dikumpulkan 40 orang tentara ini dalam suatu danau yang dingin sekali airnya saat itu di musim dingin. Ke-40 orang tentara ini disuruh melepaskan pakaian tentaranya untuk mereka masuk ke dalam danau yang ada dalam keadaan suhu yang dingin sekali ini. Saudara, ke-40 tentara ini tetap setia, tidak mau menanggalkan keyakinannya. Dia membuka bajunya dan mereka masuk ke dalam air danau yang dingin itu. Sambil mereka memuji pujian, saudara. Menjelang malam, saudara, dari 40 tentara ini ada satu tentara yang tidak kuat lagi, lalu dia naik ke atas danau. Dia menyerah. Tinggal 39 tentara yang tetap setia, tidak mau menanggalkan keyakinan kepada Kristus. Menjelang malam, tengah malam, saudara, masuk ke subuh, mereka tetap terus menaikkan pujian-pujian untuk tetap percaya kepada Kristus dalam hidup mereka. Saudara, ada satu tentara yang memang mereka tidak masuk di dalam danau itu. Dan memang tentara ini tidak memiliki keyakinan yang sama. Satu tentara ini heran melihat ke-39 ini begitu setia dan begitu loyalnya. Lalu dia pun ikut terpanggil, dia melepaskan baju tentaranya dan dia masuk juga ke dalam danau itu. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, menjelang sore hari esoknya, ke-40 tentara ini mati semuanya karena kedinginan oleh air danau itu. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tadi saya katakan, bukti transformasi kehidupan yang kita miliki adalah saudara dan saya tidak akan pernah menyangkal Kristus yang adalah kebenaran sejatinya. Apapun
masalah, penderitaan, pergumulan, persoalan yang menimpa hidupmu hari ini tidak akan membuat engkau goyah meninggalkan Kristus dalam hidupmu. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ada dalam beban, ada dalam tekanan hidup, ada dalam penderitaan, dia tetap setia, tidak meninggalkan Kristus dalam hidupnya. Mengapa? Karena pengenalan akan Kristus yang benar dalam hidupnya. Ini menjadi suatu pertanyaan buat kita, bagaimana kita hari ini? Kalau engkau ada di dalam suatu keadaan pergumulan yang menghimpit, tekanan yang menghimpit, persoalan yang menekan beban hidupmu, apakah engkau tetap setia mengikut Kristus? Apakah engkau meninggalkan Kristus dalam hidupmu? Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, 3 hal yang saya sebutkan tadi adalah bukti transformasi hidup yang membuktikan pengenalan akan Kristus dalam hidup kita, membawa suatu perubahan, membawa suatu transformasi hidup yang bisa kita buktikan. Mengiring Tuhan. Saudara, kebenaran firman Tuhan pada minggu ini mengingatkan buat kita semua, setialah engkau mengikut Tuhan sampai akhir kehidupanmu. Apapun keadaanmu hari-hari ini, apapun penderitaanmu hari-hari ini, apapun persoalan dan permasalahan hidupmu, saya ingatkan, pengenalan akan Kristus dalam hidupmu menjadikan dia segala-galanya, menjadikan dia lebih berharga, lebih bernilai dibandingkan permasalahanmu, penderitaanmu, prestasi dan kebanggaanmu, kemegahan apa yang kau punya. Melebihi itu semua, pengenalan akan Kristus bernilai kekal selama-lamanya. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan minggu ini membawa suatu kesadaran buat kita semua untuk kita setia mengiring Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Sola Gracia, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada saat minggu ini. Biarlah kami semakin hari kami semakin mengenal Tuhan. Pengenalan akan Tuhan dalam hidup kami membawa suatu perubahan, transformasi